balik lagi sama Empi. Kali ini kan kita sudah makan dan sekarang kita bersama owner dari kedai sate Neng Mojang ini. Dengan ibu siapa sebelumnya? Saya dengan Mbak Rida. Mbak Rida. Iya. Nah, Mbak Rida ini enaknya aku panggil ibu apa Mbak? Mangga, ikut aja. Mau Mbak boleh, teteh boleh. Ah ya teteh. Asal jangan Udin ya. Bener-bener ya. Jangan Udin. Iya. Udin sedunia nantinya ya. Iya betul. Betul sekali. Nah, kedai ini udah jalan berapa lama sih gitu ya? Kalau kedai yang ini ya, khusus yang di Arko ini, kedai sate Neng Mojang itu mungkin sebentar lagi mau ulang tahun ya. Mungkin sekitar 1 tahun. Tapi sekitar 1 tahun. Sebelumnya saya memang sudah punya kedai sate, tapi dengan nama yang berbeda gitu. Oh, jadi cuman beda nama aja sebenarnya Betul. udah punya sebelumnya ya? Betul. Restoran makanan Betul. kayak gini. Betul. Jadi ini tuh bukan yang pertama berarti? Bukan. Oke. Bukan yang pertama. Nah, terus kenapa kepikiran nama yang nggak disamain sama yang satunya itu? Gini, pada saat saya buka ini memang saya baru berani nge-brand nama sendiri. Pada awalnya saya bekerja sama dengan teman saya bikin kedai sate di daerah Cihideng namanya. Cihideng, masih daerah sini juga? Bukan, daerah alternatif Bogor mau ke Sukabumi. Oke. Gitu. Pada perjalanannya kedai itu kerjasama saya dengan teman saya itu berakhir. Sementara kedai yang lama itu saya yang menjalankan gitu. Oke. 2 tahun dari situ saya baru berani mendirikan kedai sate dengan brand atau nama yang saya dan suami saya waktu itu mau gitu. Nah, terus bisa kepikiran sate Neng Mojang ini nama itu dari mana tuh? Mojang itu nama anak saya. Oh, Mojang nama anak saya. Kemudian kalau namanya jadi kedai sate Neng Mojang. Jadi Neng Mojang itu nama anak saya. Kedai satenya memang ini kan menyediakan olahan atau masakan sate ya. Gitu. Jadi namanya menjadi kedai sate Neng Mojang gitu. Nah, terus pas waktu awal mau kepikiran bikin restoran sate ini ya maupun yang di sini ataupun yang pertama itu gimana tuh bisa kepikiran pengennya gini, buka usaha sate? Saya merasa bahwa sate itu adalah makanan dari zaman dulu ya dan disukai hampir semua kalangan gitu loh. Sehingga saya berpikir kalau saya membuka kedai sate ini peminatnya akan banyak gitu. Gitu udah. Karena kan semua kalangan bisa makan juga ya. Betul. Dari mungkin nenek-nenek, kakek-kakek sampai anak-anak ya gitu makan gitu sate. Iya benar. Terus kalau misalkan itu memang ibu sebelumnya punya background dari Tata Boga gitu misalnya? Oh enggak, sama sekali enggak. Background ibu tuh apa tuh? Saya sebenarnya? itu justru pendidikan saya itu di teks ya. Oh, di teks. Betul. Jadi saya sekolah itu S1 administrasi fiskal. Jadi fiskal itu pajak dan keuangan. Iya, pajak, perpajakan gitu ya. Jadi keahlian saya di situ gitu. Pekerjaan saya di situ. Kalau berbisnis sebetulnya itu adalah hobi saya dari waktu kuliah. Oh, jadi dari waktu kuliah tuh memang suka bisnis gitu ya? Betul. Jadi udah kebetulan punya modal, jadi ikut bisnis aja, menabung. terjun bisnis ya? Betul. Itu pas kepikiran pengen terjun bisnis itu kan sama temen ibu ya? Yang pertama itu apa? Betul. Itu yang pertama apa yang udah yang keberapa kalinya? Kalau kedai sate ini adalah bisnis saya yang kesekian ya. Yang kesekian. Karena sebelumnya saya sudah punya bisnis sendiri gitu loh. Jadi sudah baru setelah saya kerja sama dengan teman itu baru berpikir buka usaha kuliner gitu. Oh, buka usaha kuliner. Nah, selain usaha kuliner itu bisnis apa lagi yang ibu jalani misalnya? Saya pertama kali bisnis yang saya punya itu spray ya. Jadi kebetulan saya sudah punya konveksi spray sekarang. Dari sejak kuliah saya itu sudah berdagang spray sehingga ketika selesai kuliah, bisnis itu saya lanjutkan dari bisnis kecil-kecilan sampai sekarang sudah mulai besar. Oh, sekarang sudah mulai besar ya.
Itu dagang seperti itu brand sendiri atau Kebanyakan saya subkon. oh Jadi kalau misalnya maklon ya, gitu. Jadi orang lain yang punya brandnya, kemudian dijahit di konveksi saya. Kebanyakan gitu. seperti itu. Oh, jadi konveksi ya Ibu. Iya, konveksi. Oke. Terus kira-kira Ibu punya orang yang inspirasi nggak sih bisa buka kedai sate Mojang ini gitu? Iya, sebetulnya ya inspirasi saya ya teman saya itu bersama suami saya gitu loh. Artinya mereka yang pada awalnya tertarik untuk membuka ini dan saya hanya melanjutkan ya gitu. Saya jadi mereka yang punya passion di masaknya, menu dan segala macam, sementara saya di bagian manajemen, modal dan sebagainya gitu. Kira-kira kepikiran nanti mau akan buka franchise nggak gitu misalkan? Untuk saat ini sih belum ya, gitu. Tapi next kita tidak tahu ya, gitu. Tapi untuk saat ini saya belum kepikiran. Ya. Oke, pernah nggak ini ada saat dimana maaf ya kalau misalkan lagi di bawah gitu, pernah nggak gitu ada keadaan lagi di bawah Ibu? Kalau untuk usaha restoran ini gitu? Oh ada lah, kadang kita kan mohon maaf ya, karyawan saya itu hampir 25 orang satu kedai. Gaji itu sekitar 60-70 jutaan lah di perkisaran gitu. Itu ya gaji, mungkin kalau sama manajer di atas gitu ya. Tapi terus penghasilan kita lagi kurang baik gitu ya. Ya untuk sementara ya karena ini saya biasanya pakai uang dari usaha yang lain. Jadi subsidi silang tapi sistemnya pinjam gitu. Iya, benar. Next ketika memang kita sedang untung, sedang banyak pengunjung, ya saya bisa kembalikan uangnya ke usaha saya yang lain. Benar-benar. Oke, Ibu punya ini nggak motivasi nih buat generasi yang akan datang atau generasi muda ini milenial? Motivasi misalkan kita tuh memang kerja itu kerja memang harus gitu ya. Nah untuk berbisnis inilah gitu motivasi untuk berbisnis. Oh iya, kalau buat saya ya bisnis itu harus ditekuni ya, gitu loh. Terus bisnis itu tidak bisa ketika kita membuka usaha baru beberapa bulan sudah tidak sesuai dengan ekspektasi terus kita langsung berhenti gitu loh. Jadi usaha itu harus terus ditekuni sampai kita itu tahu gitu loh. Sampai kita itu menguasai bisnis itu gitu loh. Terus terang saya kalau di kuliner juga ilmunya belum banyak gitu. Masih belajar dari teman-teman, dari kiat bisnis orang lain juga gitu. Cuma sampai detik ini khususnya untuk kedai sate Neng Mojang ini meskipun mungkin belum besar untungnya tapi sudah bisa membayar gaji sendiri gitu loh. Jadi sudah tidak sering kita harus minjamin lagi. Betul. Oke. Nah guys, gimana nih? Kalian udah ada inspirasi belum buat buka usaha dari Ibu Rida ini? Ya, terima kasih ya udah sama-sama menyempatkan waktu untuk aku wawancara nih. Iya, juga makasih juga. Makanannya emang enak banget sih. Terima kasih. Enak banget guys. Terima kasih. Jangan lupa datang ke sini ya. Kalau gitu mungkin cukup sekian aja. Saya Umpi dan saya Rida Nurmaya. Ya, pamit. Bye-bye.